لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Kama qala ta'ala fi suratul Baqarah, wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Nahnu naqulu wa nukabbir Allahu akbar 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 La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ke ufuk timur. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan, menampakkan kekuasaannya di hadapan sejuta bahkan miliar manusia di muka bumi ini. Lihatlah fajar luncing di ufuk timur. Seorang mukmin diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Lihatlah matahari yang tinggi dan besar di sana. Allah memberikan kehidupan yang sangat luar biasa. Ketika seseorang hamba Allah di pagi hari sebelum fajar menyingsing, kita selalu mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bukankah setiap perkara aktivitas setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin diajarkan di dalam agama Islam sebelum memulai aktivitas selalu mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang berarti memanggil, doa yang berarti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi, puji syukur ya Allah, ahyana, telah menghidupkan kami ya Allah di pagi hari ini. Ba'dama, setelah Engkau mematikan kami malam hari yang lalu. Wa ilaihi nusyur, dan hanya kepadamu ya Allah kami kembali. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 30 hari kita genap berpuasa Ramadan.
Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana agar kita bisa merasakan menahan hawa lapar dan haus, begitupun dengan nafsu syahwat di siang hari. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan perintah yang sia-sia. Selalu di sisinya syariat Allah adalah kebaikan-kebaikan. Dari segi fisiologis, manusia diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan sistem pencernaan, sistem-sistem organ yang ada di dalam tubuh manusia. 30 hari, kalau kita berefleksi, di antara kita ada yang mungkin 30 hari full berpuasa, atau bahkan ada yang beberapa kali bolong tanpa adanya uzur syar'i. Mari kita berefleksi jamaah sidang salat Idul Fitri 1445 Hijriah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan bagi seluruh mukmin. Dan hari ini adalah puncak dari segala aktivitas di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar bertakbir wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bertakbir asal kata dari kalimat kabbara yukabbiru takbiran, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita yang masih congkak, sombong, berbangga diri di atas muka bumi ini, berjalan layaknya seseorang yang tidak mempunyai kekurangan, berjalan bertenteng di atas muka bumi ini, padahal manusia adalah tanah liat yang diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih. Takbiran, Allah telah memberikan sifatnya, yaitu Maha Agungnya. Betapa banyak di antara kita yang masih memberikan gambaran dirinya sebagai manusia yang paling sempurna, manusia yang paling baik amal dan akhlaknya. Akan tetapi jemaah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya pakaian yang agung dan maha besar adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam momentum salat Idul Fitri di tahun ini, Allah Subhanahu wa taala telah masih memberikan kesempatan kepada kita umur, waktu, usia, agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Maka pertanyaannya adalah, apakah bulan suci Ramadan tahun depan kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam bishawab. Betapa banyak seorang manusia paginya masih sehat, masih hidup, masih tertawa, masih berbahagia dengan keluarga, di sore hari sudah tiada. Keesokan harinya sudah memasuki alam barzakh. Momentum yang terbaik ini, marilah kita bersama-sama bagaimana kita merefleksikan diri dengan tazkiyatun nafsi, mensucikan diri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan jiwa, hati, pikiran dan tenaga kita selama 30 hari penuh. Hari ini adalah hari yang terbaik untuk menyambut kemenangan. Bulan Syawal adalah bulan yang peningkatan amal ibadah, bukannya malah mundur. Marilah kita lanjutkan aktivitas yang baik di bulan suci Ramadan, kita lanjutkan di bulan Syawal ini sebagaimana syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang berpuasa 6 hari berturut-turut,
setelah bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan ampunan selama 1 tahun. Tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa dan hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Surat Asy-Syu'ara juz 26 ayat 88. Yauma la yanfa', pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u malu wa la banun, tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kalian. Hari ini yang bermakna hari kiamat kelak. Ketika hamba Allah dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berbagai macam raganya, kebingungan, kegalauan, kesukaran, amalnya diterima atau tidak, lebih banyak maksiat atau banyak syariatnya. Maka di tanggal yang pertama di bulan Syawal ini, marilah kita tingkatkan ketaatan, ketakwaan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kelak di padang mahsyar ketika berkumpulnya manusia, ketika itu matahari sejengkal di atas kepala kita, tidak lagi bermanfaat harta yang kita cari dari pagi sampai pagi. Bahkan kita relakan keluarga, anak, istri di rumah. Kita bekerja berbulan-bulanan sampai kita lupa tugas kita dan mendidik dan membina keluarga agar keluarga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika itu harta kalian tidak akan berguna. Rumah yang kalian kumpulkan, 5 rumah yang kalian bangun, mobil yang kalian jejer, tanah yang kalian beli berhektar-hektar, itu tidak bermanfaat kata Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka hati yang bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih adalah modal yang utama untuk kita perjalanan ke hari kiamat. Jamaah sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jauhnya perjalanan ke akhirat dan sedikitnya waktu dan bekal yang harus kita kumpulkan. Seyogianya kita harus lebih baik lagi amal ibadahnya. Marilah kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya umur dan usia bukan berarti kita makin jauh dari syariatnya. Musik-musik berkhianat, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana mungkin air laut tidak naik sedangkan Allah Subhanahu wa taala dicampakkan, tidak dibacakannya ayat-ayat suci Al-Qur'an di sepanjang gang-gang jalan. Na'udzubillah min dzalik. Semakin bertambahnya umur atau usia, kan berarti kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan murkanya. Bukankah ketika kita di alam barzakh, semua yang ada di dunia ini senyap dan hilang. Masih banyak PR kita jamaah. Mari kita perbaiki moralitas bangsa kita. Mari kita didik generasi-generasi penerus dengan dekatnya kita dengan Al-Quran. Bukan DJ-DJ yang tidak jelas. Harusnya lantunan Al-Quran yang senantiasa kita lantunkan, bukan mendatangkan murka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Apakah kita menginginkan banjir bandang di sekitar kita? Apakah kita ingin murkanya Allah datang, Allah marah? Allah begitu sabar menghadapi kita. Mari kita dekatkan diri kepada Al-Quran, karena sumber dari tazkiyatun nafsi, bersihnya hati dan jiwa adalah dekatnya kita dengan Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tak luput dari dosa dan kesalahan pun khotib yang ada di depan ini. Penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan segunung seluas lautan. Akan tetapi kita ada rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita malu hidup yang stagnan dengan rutinitas duniawi yang tidak jelas. Jauhnya umat dari Al-Quran, tandanya akhir zaman semakin dekat, jahiliyah semakin dekat. Mari kita bersama-sama, bapak-bapak, kita bina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang jauh dari pertengkaran, keluarga yang dekat dengan keharmonisan, keluarga yang penuh dengan keberkahan rezeki dan melimpahnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan janji Allah dan jaminan Allah surah At-Talaq ujung ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dekat dengan Allah, barang siapa yang senantiasa beribadah kepada Allah, barang siapa yang senantiasa mendekatkan diri dengan keluarganya, yaitu dengan syariatnya Allah, akan Allah berikan jaminan rezeki yang lancar. Mungkin selama ini rezeki kita yang tidak lancar karena maksiat kita. Pintu-pintu rezeki dari Allah kita tutup sendiri dengan kemaksiatan. Mari kita lihat jamaah, betapa banyak kita hitung dengan istilah Syawal. Banyak konser-konser musik ataupun pengajian-pengajian yang dilaksanakan. Uang puluhan juta tidak begitu berat, tapi uang puluhan ribu berat untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sungguh miris kehidupan kita. Kita ingin hidup berkah, kita ingin hidup berkelimpahan harta, tapi kita jauhkan yang pemilik rezeki, Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Bukankah selama ini rezeki yang lancar itu datang di dalam Al-Qur'an? Bisa jadi rezeki yang selama ini kita tersendat, keluarga yang tidak harmonis, datang karena kemaksiatan kita. Cinta pada dunia, takut akan kematian. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدعنا في مقامنا ذنبا الا غفرته إلا برحمتك ولا ضيق إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa seumur hidup kami ya Allah, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak oleh manusia ya Allah. Ya Allah, jangan tinggalkan kami dengan banyaknya dosa setelah hidup kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami yang baik yang masih ada ataupun yang telah tiada. Jika mereka masih ada, panjangkan umurnya, sehat-sehat, selamat-selamat di dunia dan akhirat.
Jika mereka tiada, ampunilah dosa-dosa, terimalah segala kebajikannya, jauhkanlah dari neraka, angkatlah derajat dari Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada keturunan yang saleh, mujadid, hafiz, jadi kiamat yang mampu menolong agama-Mu dan negara-Mu. Ya Allah, jika di antara saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, ada yang sedang ujian sakit dengan sakitnya, ya Allah, karena sakitnya, ya Allah, ya Allah, bisa beribadah dengan khusyuk kepada Allah. Ya Allah, jika di antara kami, saudara kami ada yang sedang mengalami kesulitan dalam melunasi hutang ataupun cicilan, mudahkanlah rezekinya, ya Allah, dalam melunasi hutang-hutangnya, ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami, keluarga kami, ada yang sedang kebingungan, kesukaran dalam beragama, tunjukilah jalan kami, ya Allah. Tunjukilah jalan yang lurus kepada kami, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah rezeki kami, mudahkanlah urusan kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada Indonesia pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang tidak merugikan negara, pemimpin yang mampu menunjukkan kami rakyat menuju surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, di pagi hari ini menjelang duha-Mu, ya Allah, kami mohon berikan hidayah dan petunjuk agar kami menjadi hamba yang lebih taat, ya Allah, lebih dekat kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.